Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa YouTube semua, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menyapa kalian dan memberikan materi tentang kebahagiaan, agar kehidupan kalian makin meningkat dan makin tercerahkan. Kita bicara tentang kebahagiaan dan tentang kesempurnaan. Kesempurnaan untuk menjadi bahagia, atau bahagia itu adalah suatu bagian dari kesempurnaan hidup kita. Kita mengejar kebahagiaan, atau sebenarnya kebahagiaan itu sudah ada, tetapi kita tidak mengetahui bahwa kebahagiaan itu dekat dengan kita. Atau sebenarnya kita adalah sumber kebahagiaan, tetapi karena kita terlalu melihat keluar dari kehidupan kita, kita makin sedih. Kebahagiaan itu akhirnya tertutup. Kebahagiaan dalam diri kita akhirnya tidak keluar. Yang harusnya kita adalah menjadi sumber dari kebahagiaan itu. Jika kita tidak bahagia, itu karena hidup kita tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Sepertinya seperti itu. Kehidupan tidak menyesuaikan dengan harapan-harapan kita tentang bagaimana seharusnya hidup itu. Akibatnya kita menjadi tidak bahagia. Yang seperti saya katakan, kita melihat dunia luar, kita melihat apa yang tidak kita miliki. Apa yang tidak kita miliki membuat kita sedih. Akhirnya kita bisa menjadi tidak bahagia karena kita menginginkan sesuatu yang ada di luar diri kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita memiliki sesuatu yang unik dan sesuatu yang lebih berharga. Lalu pasti kita berkata, saya akan bahagia jika kita memiliki apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Benar? Ya, hidup ini tidak sempurna. Ya, karena kita tidak bahagia. Jadi ada hubungan kesempurnaan hidup dengan kebahagiaan. Hidup ini berisi kegembiraan, frustasi, kadang-kadang keberhasilan, dan kadang-kadang kegagalan. Selama kita berkata saya akan bahagia jika itu isinya adalah jika kita mendapatkan apa yang kita mau, jika dia menjadi pasangan hidupku, jika semua itu ada syaratnya. Kenapa kita harus menjadi bahagia dengan suatu syarat? Berarti kita menipu diri sendiri. Kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Banyak orang hidup seolah-olah suatu hari mereka akan sampai ke kebahagiaan, seperti seseorang sampai ke tempat pemberhentian bis. Mereka mengira suatu hari nanti segalanya akan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu mereka akan menghela nafas lega dan berkata, akhirnya sampai juga saat saya bahagia. Karena itu kisah hidup mereka adalah satu dari kisah saya akan bahagia jika, ya, kalian memberikan syarat kepada diri kalian sendiri untuk menjadi bahagia. Kita masing-masing harus membuat keputusan. Apakah kita siap mengingatkan diri kita sendiri setiap hari bahwa waktu kita terbatas, jadi kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya? Atau kita akan membuang-buang waktu karena mengharapkan masa mendatang yang lebih baik? Tulisan berikut ditulis oleh seorang pria berusia 85 tahun yang menyadari bahwa ia mendekati ajal. Tulisan ini relevan dengan topik yang kita bicarakan. Mari kita baca tulisan seseorang tua ini. Kalau saya mempunyai kesempatan mengulang hidup saya lagi, saya akan berusaha melakukan kesalahan lebih banyak lagi. Saya tidak akan begitu sempurna. Saya akan lebih santai. Saya akan lebih lamban. Saya akan lebih tolol daripada hidup saya yang sebelumnya. Sebenarnya sangat sedikit hal yang harus saya hadapi dengan serius. Saya akan hidup lebih gila lagi. Saya tidak akan hidup sehigienis dulu. Saya akan mengambil kesempatan lebih banyak. Saya akan lebih sering berpergian. Saya akan mendaki gunung lebih banyak lagi. Saya akan mengarungi sungai lebih banyak lagi. Saya akan mengunjungi lebih banyak tempat yang belum pernah saya kunjungi.
saya akan lebih banyak melahap es krim dan sedikit saja makan buncis. Saya akan lebih banyak menghadapi masalah yang nyata daripada yang imajiner. Anda tahu, saya adalah satu di antara orang-orang yang selalu berusaha menyegah penyakit, berusaha masuk akal, dan berusaha waras dari jam ke jam, dari hari ke hari. Saya juga beberapa kali melakukan yang sebaliknya. Jika saya mengulangi hidup saya, yang sebaliknya itulah yang akan saya jalani. Saya adalah salah seorang di antara mereka yang setiap pergi kemana-mana selalu membawa termometer, termos air panas, obat kumur, jas hujan, dan parasut. Jika saya punya kesempatan mengulangi hidup ini, saya akan berpergian tanpa membawa semua itu. Jika saya bisa mengulangi hidup ini, saya akan bertelanjang kaki pagi hari di musim semi dan bangun siang hari di musim gugur. Saya akan lebih sering naik komedi putar. Saya akan lebih sering melihat matahari terbit, dan saya akan bermain dengan anak kecil lebih banyak lagi. Tetapi seperti yang Anda lihat, saya tidak bisa mengulangi hidup saya. Itulah suatu penyesalan itu di akhir. Surat ini dia tulis untuk menyadarkan diri kita, mencerahkan diri kita bahwa kebahagiaan itu bukan di luar diri kalian. Kebahagiaan itu di dalam diri kalian, dan kalian adalah sumber dari kebahagiaan itu. Pada saat kalian terlalu melihat lingkungan luar, pada saat kalian terlalu mendengar ocehan-ocehan negatif yang membuat diri kalian takut, maka kebahagiaan diri kalian itu akan lama-lama terkubur. Kalian akan terkonsentrasi pada keadaan yang ada di luar kalian. Pesan ini merupakan peringatan yang indah, bukan? Waktu kita terbatas di planet ini. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Orang tua itu menyadari bahwa agar bahagia, agar memperoleh manfaat banyak mungkin dalam hidup ini, ia tidak perlu mengubah dunia. Dunia sudah indah, dialah yang harus mengubah dirinya sendiri. Dunia tidak sempurna. Tingkat ketidakbahagiaan kita adalah jarak antara keadaan nyata dan keadaan yang kita inginkan. Jika kita berhenti menuntut kesempurnaan untuk segalanya, kebahagiaan akan lebih mudah dicapai. Jadi, kita bisa saja memiliki beberapa keinginan tentang keadaan yang seharusnya dan memutuskan bahwa jika yang seharusnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kita toh akan tetap merasa bahagia. Seorang pemimpin spiritual India berkata kepada muridnya yang mati-matian mencari kepuasan, "Saya akan memberimu rahasianya. Jika kamu ingin bahagia, berbahagialah." Jadi teman-teman semua, para pemirsa semua, pesan-pesan ini adalah pesan di mana kalau kalian ingin merubah hidup kalian, kalian bisa melakukan saat ini juga, detik ini juga. Kalian tidak memerlukan apapun dari luar diri kalian. Kalian hanya memerlukan komitmen dengan diri kalian sendiri. Kalian harus menyadari bahwa kebahagiaan diri kalian adalah pada saat kalian sadar akan diri kalian sendiri. Kalian bersyukur atas apa yang sudah kalian terima, dan kalian berbahagia karena kalian membahagiakan diri kalian sendiri. Apakah kalian sudah tersenyum hari ini? Apakah kalian sudah tertawa hari ini? Coba teman-teman sekalian, inilah awal dari mana kesuksesan kalian. Awal dari kesuksesan kalian adalah di mana kalian memutuskan diri untuk menjadi lebih bahagia. Kalian memutuskan untuk tersenyum dan untuk lebih melihat diri kalian sendiri daripada lingkungan luar. Kalian bersyukur dengan diri kalian sendiri, dan kalian bersyukur dengan apa yang telah memberikan kenikmatan untuk kalian. Kalian bersyukur atas lingkungan sekeliling kalian, udara yang kalian hirup, dan kenikmatan-kenikmatan yang tiada henti memberikan kenikmatan untuk kalian nikmati setiap hari.
maka teman-teman semua berbahagialah. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.